بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Kita melanjutkan membahas kitab yang disyarah Ats-Tsalatsatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di mana ini adalah penjelasan dari kitab Ats-Tsalatsatul Usul milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'atan. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan membahas di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyelesaikan yang namanya isti'anah, kemudian isti'adzah, lalu pada hari ini yaitu apa? Istighatsah. Ya. Isti'anah, isti'adzah, dan terakhir pada hari ini yaitu apa? Istighatsah. Kata yakni penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighatsah ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Surat apa? Surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Kata Allah Ta'ala berfirman, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ayat ini sebetulnya turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di perang apa? Di perang Badr. Yang dimana dahulu di masa Nabi SAW, Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum itu berjumlah 310-an orang. Ya, 310-an orang, entah 11, 312, 313, 314 sampai berapa? 319. Ya, hanya 310 orang. Dan jumlah ketika itu orang-orang kaum musyrikin berjumlah berapa? 1000 orang. Ya. Dan Nabi SAW kemudian ketika itu memasuki kemahnya, memasuki tendanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Nabi SAW diperkenankan doanya, maka turunlah ayat id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Yaitu tatkala engkau wahai Muhammad atau kalian semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankannya bagi kalian doa-doa yang kalian apa? Minta. Ya. Apa? Kata Allah mengatakan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yaitu apa? Di lanjutan ayatnya, kami menurunkan bala bantuan kepada kalian dengan apa? 1000 malaikat yang datang apa? Secara berturut-turut. Ya. Nah, istighatsah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berkata, al-istighatsatu talabul ghauthi
wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halaki, yaitu apa? Meminta bantuan, ya. Istighotsah itu artinya apa? Meminta bantuan agar dibebaskan dari kebinasaan atau kesusahan. Ya. Istighotsah artinya apa? Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari apa? Dari kebinasaan atau dari apa? Kehancuran ataupun kesusahan. Sekarang saya tanya sama panjenengan semua. Kita kemarin sudah belajar tentang isti'anah, juga sudah belajar tentang apa? Istighotsah. Mohon maaf, apa namanya? Isti'adzah. Dan hari ini kita belajar apa? Istighotsah. Kata para ulama, isti'anah, istighotsah dan juga isti'adzah itu memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Sekarang saya tanya sama panjenengan masing-masing. Apa persamaan dari isti'anah, isti'adzah dan juga istighotsah? Siapa yang bisa menjawab? Coba dibuka catatannya masing-masing atau dibuka bukunya masing-masing. Apa persamaan isti'anah, isti'adzah dan juga istighotsah? Siapa yang bisa tahu? Pemahat, tahu apa enggak? Atau abstain? Abstain itu tidak menjawab. Apa persamaan isti'anah, isti'adzah dan istighotsah? Apa? Siapa yang tahu? Apa samanya? Apa persamaan dari isti'anah, isti'adzah dan istighotsah? Belum dibahas. Baru ini dibahas. Makanya saya tanya jenengan, apa persamaannya? Persamaannya ialah isti'anah, isti'adzah dan istighotsah memiliki persamaan, yaitu apa? Sama-sama berisi tentang apa? Permintaan. Ya, sama-sama doa yang berisi tentang apa? Permintaan. Yang dimana isti'anah, isti'adzah dan istighotsah itu ya tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada siapa? Kepada siapa ibu-ibu? Kepada Allah. Ya, jadi ingat ya. Persamaannya ialah apa? Isti'anah dan istighotsah, begitu juga apa? Isti'adzah ialah apa? Doa yang isinya sama-sama berisi tentang apa tadi? Permintaan. Ya. Sekarang saya tanya yang kedua. Lalu perbedaannya apa? Apa Bu perbedaannya? Kalau isti'adzah apa? Kalau isti'anah apa? Isti'anah. Isti'anah kata para ulama berdasarkan maknanya sudah berbeda. Kalau isti'anah ialah apa? Memohon atau meminta pertolongan untuk mendapatkan apa? Manfaat. Kalau istighotsah ialah apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari sesuatu yang apa? Dikhawatirkan. Betul apa tidak? Coba renungkan maknanya. Isti'anah ialah apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dalam rangka apa? Mendapatkan manfaat. Ya, manfaat itu juga banyak Bu, luas akhirnya juga ya. Sedangkan isti'adzah maknanya ialah apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari apa? Hal-hal yang tidak apa disukai. Kan betul Bu ya? Betul apa tidak Bu? Misalnya ketika kita masuk kamar mandi kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan kita meminta kepada Allah dilindungi dari apa? Jin yang atau setan yang laki-laki dan juga setan yang apa? Perempuan. Betul apa tidak? Baik. Misalnya ketika ada anak bayi lahir, ya, kita berdoa dengan berdoa apa? Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha. Misalnya hanya perempuan.
minasyaitonir rajim. Sebagaimana apa? Doanya istrinya siapa? Imran kepada anaknya yaitu siapa? Maryam. Yaitu apa? Allahumma inni u'iduha bika. Ya Allah, aku memintakan perlindungan kepada Engkau untuk siapa? Untuk anakku yang perempuan ini, wa dzurriyyataha, dan keturunan-keturunannya dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang apa? Yang terkutuk. Jadi kalau isti'anah, ya, perbedaannya apa tadi? Ini sekarang perbedaannya. Isti'anah itu adalah apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk apa? Mendapatkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mendapatkan manfaat-manfaat. Sedangkan isti'adzah ialah artinya apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dijauhkan atau dijaga dari hal-hal yang tidak apa? Disukai. Sedangkan istighotsah ialah apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar diselamatkan dari apa? Kebinasaan atau apa? Kehancuran. Sebagaimana kita, Bu, ketika kita masa Covid kemarin, ya kan, kita kan semuanya memohon kepada Allah, Bu, agar tidak apa? Binasa. Ternyata apa? Satu persatu kerabat kita, tetangga kita, siapa lagi, Bu? Keluarga kita ada yang meninggal disebabkan karena apa? Covid. Ya. Bahkan bukan hanya nyawa yang menghilang, perekonomian pun juga apa? Mohon maaf, ambruk sebagiannya. Mungkin sebagian masih merunduk, bukan ambruk, tapi sebagian lagi sudah apa? Ambruk. Ambruk itu apa? Berhenti total. Ya, tidak bisa apa? Berjalan. Sebagaimana saya semalam, saya ceritakan sedikit ya. Yaitu ada seorang, kayak saya semalam malam-malam karena apa namanya, pagi ini mau kajian, Bu, ya. Jadi saya dimintai tolong sama ibu mertua untuk menservis mobilnya. Akhirnya saya letakkan di kawan saya di daerah Jagir sana. Saya bilang, saya malam-malam tak ke bengkel ya, apa namanya, naruh mobil keluarga. Oh iya, alhamdulillah, karena kawan kan oke-oke aja kalau kawan. Alhamdulillah kawan baik sekali. Nah, kemudian setelah itu pulang, sampai di dalam mobil bercerita, ada supirnya ini dulu, yaitu apa? Apa namanya? Dia itu ada gaji yang belum dibayarkan oleh apa? Oleh perusahaan tempat dia bekerja, sampai dia sekarang perusahaannya menjadi apa? Pilot. Jadi sama pengadilan negeri, perusahaannya apa? Dipilotkan. Berapa, Pak? Yang jenengan belum terima, Pak, sejak apa namanya, mulai gajian itu syarat sampai akhirnya 8 bulan tidak dibayar, dan mohon maaf ambruk perusahaannya dalam artian kolaps pada tahun 2020 saat Covid. Berapa totalnya? Kalau di total Pak itu 130 juta. Ya, subhanallah, ya. Bayangkan, Bu. Maka bukan hanya nyawa yang melayang, tetapi apa? Perekonomian juga hancur ketika itu, sebagian negeri juga demikian. Maka untuk kita agar dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kebinasaan, dari apa? Dari kehancuran, maka kita kenal meminta kepada Allah dengan namanya yang namanya apa? Istighotsah, yaitu apa? Talabul ghauth, yaitu meminta pertolongan, ai al-inqadhu minasyiddati wal halaki, yaitu apa? Agar kita diselamatkan dari kebinasaan dan agar kita apa? Diselamatkan dari apa? Kehancuran. Naam. Istighotsah ini, Bu, sama seperti isti'anah dan isti'adzah. Yang tadi apa? Isinya apa? Sama-sama permintaan. Dan permintaan ini tidak boleh apa? Ditujukan kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang meminta ya kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya bahwasanya istighotsah itu di dalam kitab ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Wa huwa aqsamun. Yang namanya istighotsah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama al-istighotsatu billah, yaitu apa? Beristighotsah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sebagaimana al-isti'anah dan al-isti'adzah yang sama-sama terbagi menjadi 4, maka istighotsah pun juga terbagi menjadi berapa? Menjadi 4. Yang pertama yaitu apa? Beristighotsah kepada Allah.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, wa hadza min afdalil a'mali wa akmaliha wa huwa da'abur rusuli wa atba'ihim. Ya. Ini adalah amalan yang paling utama dan yang paling sempurna, yaitu kapan? Ketika seseorang dia itu apa? Beristighatsah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan ya agar dibebaskan dari kebinasaan dan apa? Dan kehancuran hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ya yang membebaskan kita dari kehancuran, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kerusakan, melainkan dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengangkat sakit seseorang kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan ya beban hidup seseorang kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ummahat, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-17 ya. Surat apa Ibu-ibu? Al-An'am ayat yang ke-17 ya. Allah taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kata Allah taala mengatakan, dan apabila kalian ditimpa sebuah kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tadi kecuali siapa? Kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila kalian diberikan apa? Kesenangan, didatangkan kebaikan, didatangkan rahmat, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika seseorang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah apa? Sebaik-baik amal. Dan sesempurna-sempurna apa? Amalan. Dan ketika seseorang beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia sudah melaksanakan, yaitu sudah mengikuti jejaknya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga apa? Para pengikutnya, yakni para pengikut rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tadi dalam surat apa? Al-Anfal ayat yang keberapa? 9. Ya, panjenengan bisa lihat di bukunya. Kata Allah Ta'ala mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kalian. Apa doanya? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kami akan memberikan bala bantuan kepada kalian dengan apa? Dengan turunnya 1000 malaikat. Panjenengan lihat ya kisah turunnya ayat ini. Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin. Ya. Ayat ini kata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menceritakan tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang apa? Perang Badar. Hina nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin fi alfi rajulin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang musyrik itu jumlahnya berapa? 1000. Wa ashabu 300 wa bid'ati wa ishrin ya wa ishrin mohon maaf wa asyara rajulan ya. Kemudian dia melihat sahabat-sahabat Nabi SAW cuma berapa? 310, 311, 312 ya. Jenengan dulu pernah tahu enggak? Tapi nggak usah dilihat ya, maksudnya ya. Ada film di televisi itu judulnya 300. Pernah tahu filmnya itu? Tak pernah tahu. 300. Jadi judulnya itu filmnya angka 300. Dulu waktu kita masih lihat film tersebut ya. Subhanallah, na'udzubillah ya. Itu menceritakan bagaimana peperangan, Bu. Kalau dilihat cerita-ceritanya ya, itu kayak mirip kisahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mau 300 orang musuh berapa? Ribuan ya.
Nah, ini bukan kisah itu, tidak. Kita nggak ambil ke sana. Lihat kisah ini. Nabi SAW melihat jumlah sahabatnya hanya berapa? 310-an orang. Fadakhala al-arisha yunashidu rabbah. Kemudian Nabi SAW memasuki tendanya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafi'an yadayhi mustaqbilal qiblati. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan Nabi SAW menghadap kepada kiblat. Ini diantara adab berdoa, Bu. Ialah apa? Seseorang ketika dia berdoa itu dia mengangkat tangannya dan dia menghadap kemana? Kiblat. Tentang mengangkat tangan, Bu, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan memberikan perincian, Bu, agar kita ini tahu bahwasanya kapan itu mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan dan kapan boleh untuk bagi kita untuk mengangkat tangan. Yang pertama yaitu tentang mengangkat tangan, banyak bisa catat. Yang pertama yaitu mengangkat tangan itu diperinci oleh beliau. Yang pertama, ada dalil dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Kami ulang, menghukum mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi mohon maaf, sebentar, saya ulangi sebelum masuk ke situ. Mengangkat tangan di dalam berdoa itu hukumnya apa, Bu? Boleh. Ya, ini yang pertama. Banyak dalil-dalil dari Nabi SAW ya yang menyebutkan bahwasanya di antara sunnah di dalam berdoa dan di antara adab ketika seseorang berdoa ialah dia mengangkat kedua tangannya. Maka di sini saya selalu menyebutkan rafi'an yadayhi. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Ada yang bawa buku terjemahan ya? Bawa ya? Ada yang bawa enggak bukunya? Ada ya? Ada apa enggak serius ini? Loh, gak jawab. Ada ya? Taib. Saya hanya memastikan ya, sama terjemahannya gitu loh. Nah, yang pertama yang perlu diketahui kaidahnya yaitu apa? Mengangkat tangan dalam berdoa itu hukumnya apa? Boleh dan termasuk apa? Sunnah dari Nabi SAW dan termasuk apa? Adab di dalam apa? Berdoa. Ya, kenapa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, panjang dengarkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu adalah apa? Zat yang maha baik, tidak menerima kecuali apa? Yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah taala memerintahkan kepada para rasul. Apa Allah perintahkan? Allah taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim." Dalam surat Al-Mu'min ayat ke-51 Allah taala mengatakan, "Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik saja, wa'malu shalihan, dan beramal solihlah, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap yang kalian lakukan mengetahui semuanya." Kemudian Nabi SAW menyebutkan sabdanya, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172 Allah mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari yang baik-baik saja atas apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintahnya sama, Bu. Kepada Rasul disuruh makan yang baik-baik, kepada orang-orang beriman disuruh makan yang apa? Baik-baik saja. Sama, Bu. Yang dimakan baik, cara mendapatkannya juga apa, baik. Kita dituntut, Bu. Jadi bukan secara zatnya saja baik. Sekarang saya tanya, beras halal apa haram, Bu? Halal, ya. Tapi kalau dia mendapatkan dari cara mencuri gimana? Berdosa apa tidak? Berdosa, ya. Jadi bukan hanya zatnya, tetapi apa juga caranya mendapatkan apa hal tersebut. Sekarang Masya Allah, Bu, ya, beras saja tuh harus ada label halalnya loh, Bu. Bayangkan, ya, harus ada apa label halalnya. Subhanallah, ya. Padahal beras itu pasti apa?
halal. Saya nggak tahu kalau ada beras-beras yang ada dicampuri babi mungkin ya. Na'udzubillah. Tapi ada baiknya ya, aturan pemerintah seperti itu ada baiknya, yaitu apa? Untuk menjamin apa? Menjamin apa Bu ya? Menjamin bahwasanya hal-hal yang dimakan oleh kaum muslimin adalah apa? Sesuatu yang memang sudah pasti apa? Halal. Tetapi sangat disayangkan ya, mohon maaf ya, harus jenengan juga nggak boleh tutup mata. Ada dari Badan Penyelia Jaminan Halal juga yang ramai viral kemarin beberapa pekan lalu, meminta salah satu gerai kayak yang fried chicken gitu ya, salah satu gerai untuk mengurus halal itu sudah diminta MM-an Bu. Hanya untuk apa? Mengurus apa? Halal. Diperas sampai MM-an. Subhanallah ya. Ini juga tidak diperkenankan. Nah, kita lihat ya, jadi kepada para rasul dalam surat apa tadi yang pertama? Al-Mu'min ayat ke-51, para nabi dan para rasul disuruh mencari apa? Makanan yang halal. Begitu pula orang-orang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memakan makanan yang apa? Halal. Tetapi kita bukan di situ pembahasannya, yaitu apa? Pembahasan kita yaitu tentang apa hukum mengangkat apa? Tangan yang tadi disebutkan di awal, bahasanya apa? Mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah dan merupakan apa? Adab dalam berdoa. Lanjutan hadisnya, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha wa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab. Kemudian apa? Nabi SAW menyebutkan yaitu tentang cerita seseorang sedang safar yang panjang ya, kemudian apa? Dia berdoa ya Rab ya Rab, tetapi doanya tidak dikabulkan disebabkan karena apa? Mat'amuhu haram, makannya apa? Haram. Kemudian apa? Wa mashrabuhu haram. Kemudian apa? Minumannya juga apa? Haram. Wa malbasu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Kemudian apa? Dia diliputi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana doanya apa? Akan dikabulkan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya juga sering panjenengan dengar, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibataini. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Kapan? Yastahyi idza rafa'a yadayhi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilaihi, yaitu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaruddahuma sifran, tetapi apa? Dibalas atau tidak dikembalikan dengan tangan kosong dan hampa. Allah itu malu. Maka kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis-hadis di atas tadi menunjukkan apa? Dianjurkannya ketika kita berdoa itu hendaknya apa? Mengangkat apa? Tangan. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala merinci, mentafsil ya, apalagi ya? Merinci, mentafsil, mendetailkan tentang mengangkat tangan ini. Yang pertama yaitu apa? Mengangkat tangan ketika ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, maka ini apa? Boleh. Jadi yang rincian yang pertama hukum mengangkat tangan ialah apa? Mengangkat tangan ketika ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya kita mengangkat apa? Tangan. Kapan Bu? Yang pertama. Contohnya? Kapan? Ketika sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Sholat meminta bahu hujan. Ya, sholat meminta bahu hujan. Kemudian lagi, ketika berada di sofa dan juga apa? Marwah. Ayo, yang umroh. Ketika di sofa sama marwah, berdoa apa tidak? Yang sudah pernah umrah berdoa apa tidak di sofa dan marwah? Berdoa Bu. Itu tempat mustajab untuk apa? Berdoa. Kan doanya siapa yang ingat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah
anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazzamal ahzaba wahda. Kemudian doa bebas. Berdoa sambil mengangkat apa? Tangan. Ya. Kapan lagi Bu? Kapan lagi Bu disunahkan untuk mengangkat tangan? Kapan? Ketika hujan? Enggak, ketika istisqa tadi yang lebih tepat. Ketika wukuf di mana? Di padang Arafah. Ini disunahkan kita untuk apa? Mengangkat tangan. Kapan lagi Bu? Ketika melempar jumroh. Yang sudah pernah haji nih, kalau saya belum pernah. Ya semoga kita semua sebelum Allah wafatkan kita sesegera mungkin Allah berikan kita kesempatan untuk berhaji bersama keluarga kita. Ya. Baik, berdoa Bu ya. Maka ketika melempar jumrah, maka ketika pada waktu-waktu di atas atau tempat-tempat di atas yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdoa, boleh nggak kita berdoa dengan mengangkat tangan? Boleh. Ini yang pertama. Perincian yang pertama yaitu apa? Mengangkat tangan ketika berdoa, ketika ada apa? Dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat apa? Tangan. Yang kedua yaitu apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu tidak mengangkat tangan pada waktu-waktu atau tempat yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengangkat apa? Tangan. Ya. Kami ulangi. Tidak mengangkat tangan pada waktu-waktu dan tempat-tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mengangkat apa? Tangan. Maka ketika seseorang ya pada waktu dan tempat ketika Nabi SAW tidak mengangkat tangan kemudian kita mengangkat tangan, maka bisa saja terjadi dalam apa? Perbuatan apa? Bid'ah. Contohnya kapan? Ketika sholat. Saya mau tanya, sujud ada doanya apa tidak? Ada. Duduk di antara dua sujud ada doanya apa tidak? Minimal doa duduk di antara sujud kan apa? Rabbighfirli. Doa apa enggak tadi Bu? Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Doa apa tidak ini Bu? Doa. Bayangkan panjenengan ketika duduk di antara sujud apa? Rabbighfirli, kemudian apa? Ngangkat apa? Tangan. Maka dia bisa terjatuh dalam apa? Perbuatan apa? Bid'ah. Ya. Di waktu dan di tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan, maka kita tidak perlu juga mengangkat apa? Tangan. Ini perincian yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Ya ini. Nah ini yang ada Yang kita ini pelonggar dalam masalah ini. Yaitu apa? Yang ketiga. Perhatikan. Kalau tadi kan yang kedua tidak ada apa tadi Bu? Tidak mengangkat tangan pada tempat-tempat yang dimana Nabi SAW juga tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Yang ketiga yaitu apa? Tidak ada dalil Nabi mengangkat ataupun apa? Tidak. Maka ini hukumnya ialah apa? Boleh. Jadi ya pada tempat-tempat ya Nabi SAW misalnya nggak ada dalil nih Nabi misalnya Nabi bukan istisqa, bukan juga waktu sholat, bukan juga ketika wukuf misalnya. Kemudian ada orang berdoa, kita mengangkat tangan, boleh apa tidak Bu? Boleh. Secara asalnya hukum ini termasuk apa? Adab di dalam apa? Berdoa. Misal anak panjenengan berangkat sekolah, ya, nak. Ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia agar Allah jadikan kamu hamba yang sholih, hamba yang berilmu, hamba yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak jenengan mengangkat tangan, Bu, boleh apa tidak, Bu? Ya Allah, amin, ya Allah. Boleh apa tidak, Bu? Boleh. Karena apa? Ini bukan gak ada dalil dari Nabi SAW, ya. Luas perkara ini. Ya di masa itu Nabi SAW ya tidak mengangkat tangan juga enggak ada angkat tangan apa tidak, maka boleh apa tidak? Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka apa? Boleh. Jadi ingat ya, pada tempat-tempat yang Nabi SAW mengangkat tangan, maka apa? Mengangkat apa? Tangan. Pada tempat-tempat dan waktu yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan, kita juga apa? Tidak mengangkat apa? Tangan. Maka pada tempat-tempat yang tidak tahu atau waktu-waktu yang tidak tahu Nabi SAW mengangkat tangan apa tidak, maka ini hukumnya apa? Luas. Boleh mengangkat, boleh apa?
Tidak. Tapi intinya Bu, di dalam berdoa itu ialah apa? Hati kita itu beneran apa? Minta. Sebagian orang ketika di WA terutama, dan mungkin termasuk saya dan panjenengan, ketika misalnya mendoakan orang lain hanya sekedar apa? Tulisan dan stiker, ya apa tidak? Ya apa tidak? Misal ono apa jenenge tanggone kena musibah, ya. Ya, karena apa? Karena musibah. Terus kita ngomong, semoga dia sakit misalnya, sakit. Syafakumullah syifaan ajlan. Me apa? Me comot stiker tok, tus kirim. Enggak Bu, kita beneran minta kepada siapa? Kepada Allah. Sembuhkanlah sahabat saya, Allah sembuhkanlah tetangga saya, Allah ya Allah sembuhkanlah teman saya. Benar-benar meminta Bu. Misal lihat kayak kemarin, misalnya Pak Eri Cahyadi sama siapa wakilnya Bu? Armuji dilantikkan kemarin di Monas ya, sama seluruh kepala daerah, kan jadi satu dilantiknya kemarin di Monas. Mau wacet Bu di Monas katanya saudara itu. Ya, wacet karena seluruh kepala daerah hadir di sana, kan dilantik secara nasional. Maka ketika kita doakan misalnya, semoga Allah berkahi Pak Erik, semoga Allah berikan hidayah kepada Pak Erik dan Pak Armuji, semoga Allah menuntun mereka berdua. Itu beneran minta Bu, bukan hanya sekedar apa? Stiker toh. Ya. Sebagian kita tuh cuma apa? Stiker toh. Apalagi ada gambar bunga-bunganya begitu ya. Ada gambar apa? Tangan berdoa begini ya. Enggak. Itu beneran mau kita minta. Begitu pula misalnya ada dari sahabat kita tiba-tiba ngirim di WA, semoga semua yang ada di dalam grup ini dan keluarganya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar kita meminta, ya Allah amin, Allahumma amin, ya Allah kabulkanlah, benar-benar meminta. Kalau kita enggak, sekedar kirim stiker, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagian kita begitu. Maka ini apa? Tidak Bu, tidak boleh, kurang tepat. Makanya Bu, kalau saya mikir ya, kenapa doa-doa kita itu apa? Kok tidak dikabulkan? Padahal di grup kita, terutama apa? Grup-grup yang teman-teman yang sudah ngaji itu banyak saling mendoakan. Kenapa kok nggak dikabulkan? Kira-kira kenapa? Di antara sebabnya hati kita Pak lalai dari apa? Benar-benar meminta. Pahami Bu ya? Jadi kalau suami menyenangkan tiba-tiba WA doakan, Mi, semoga Umi dijadikan Allah Subhanahu wa taala ya wanita yang solihah. Amin ya Allah. Jazakallah khairan Abi, atau jazakan wahai suamiku. Jazakallah khairan Pak. Matur nuwun Pak doanya. Semoga doa ini juga untuk panjenengan. Begitu benar-benar minta Bu. Ya. Saya sampai berpikir, kenapa kok doa-doa kita nggak dikabulkan? Ya mungkin salah satu babnya ialah apa? Hati kita itu apa? Lalai dari apa? Serius meminta kepada Allah. Baik. Kita kembali kepada poin yaitu istighatsah kepada Allah. Nah, di antara adab berdoa yang disebutkan oleh Syekh di sini atau Nabi SAW di sini ialah apa? Seseorang ketika dia itu berdoa, dia menghadap kemana? Ke kiblat, ya. Maka ketika seseorang ingin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap ke kiblat, meminta kepada Allah. Ini di antara adab berdoa, Bu. Meskipun tidak menghadap kiblat pun juga apa? Tidak mengapa. Ya. Ketika kita di Safa dan Marwah Bu ya, yang jenengan pernah umrah ataupun haji, kan ketika di Safa dan Marwah kita suruh menghadap kemana Bu? Kalau waktu berdoa, kiblat, menghadap Ka'bah. Tapi sekarang Ka'bahnya kan kalau di lantai 2 enggak kelihatan ya. Lantai 2, lantai 3 itu berupa apa? Tembok tok begitu. Maka kita nyari-nyari aja kiblat. Berusaha menyesuaikan apa? Garis softnya. Ini berarti kiblat arahnya ke sana. Berdoa Bu ya. Makanya kalau panjenengan punya uang Bu, punya uang banyak ya. Semoga Allah berikan jenengan uang yang banyak dan berkah ya. Maka umroh privat itu paling enak Bu. Umroh privat itu bukan berarti kita pingin yang mahal-mahal, tidak. Umroh privat dalam artian apa? Misalnya jenengan suami sama 3 anak, ya tetap ikut travel resmi ya, tapi cuma berlima. Tapi minta mutawif tetap ada, resmi semuanya, paspornya ada, nggak kucing-kucingan, semuanya privat Bu. Enaknya apa? Kalau berlima itu tidak sampai diusir sama apa? Askar-askar Bu. Paham Bu ya? Terutama ketika berdoa. Kan kalau umpamanya Bu ya, saya tuh mikir, lihat sering ya ada orang berdoa di Safa dan Marwah, mohon maaf disuruh minggir sama siapa? Sama askarnya, polisi-polisinya. Saya mikir ya iyalah mengganggu apa aja? Jalan rombongan 100 orang.
Makanya rombongan berapa? 200 orang ya. Rombongan 2 pesawat. Ada Bu, umrah itu rombongan 2 pesawat itu ada Bu. Bayangkan 2 pesawat itu 800 orang. Subhanallah. Maka nggak nikmat. Coba kalau misalnya, terlebih lagi saya tekankan, panjenengan terus belajar sekarang mau umrah meskipun belum umrah, belajar. Kenapa? Kalau misalnya mendengarkan kajiannya Ustadz Abdurrahman At-Tamimi, beliau mengajar setiap hari apa? Beliau di Siti Ali Selasa ya, ba'da maghrib ngajar sirah Bu ya. Kalau tidak salah di kisah bagaimana Nabi SAW itu disiksa dengan para sahabatnya ketika mulai dakwah terang-terangan Bu. Ada beberapa riwayat yang dinukilkan dari kitabnya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala tentang bagaimana doa-doa Nabi SAW dikabulkan seketika itu juga. Contoh Abu Jahal ya, Abu Jahal dan lain-lain ya, ketika dia senantiasa mengganggu Nabi SAW, akhirnya apa? Abu Jahal dan kroco-kroconya ya, itu apa? Mati di mana? Di perang Badar. Mati di perang Badar. Begitu pula Uqbah bin Abi Mu'aid qabbahullah, semoga Allah menghinakan dia. Itu pun juga apa? Meninggal Bu. Ketika Nabi SAW mengatakan Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah, Allahumma alaika itu maksudnya ya Allah aku pasrahkan kepada engkau, yaitu apa? Abu Jahal, urusan Abu Jahal aku pasrahkan kepada engkau ya. Maksudnya apa? Ya Allah balaslah Abu Jahal ya Allah atas apa perbuatannya kepada diriku ya Allah. Bayangkan Bu. Ketika itu misalnya ketika Nabi SAW sholat Bu ya. Sholat ya, ketika sedang apa? Sholat. Kemudian Abu Jahal ngomong sama teman-temannya, adakah di antara kalian yang pergi ke rumah potong, bukan ke RPH Pegirian, bukan Bu ya, bukan ya, ke tukang daging untuk mengambilkan apa? Isi perutnya hewan untuk apa? Diletakkan di mana? Di punggungnya Nabi, punggungnya Muhammad. Kemudian apa terjadi Bu? Bayangkan, Nabi atau yaitu konconya Abu Jahal ini apa? Ngambil apa? Isi perut, kemudian apa? Ditaruh di punggungnya Nabi SAW. Ini adalah hal yang paling berat dilihat oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah ketika itu masih kecil Bu. Bayangkan, Fatimah masih kecil. Dengan bayangkan punya anak-anak kecil, Fatimah kecil, misalnya SD kelas 1, kelas 2 mungkin ya, masih kecil. Lihat bapaknya apa disiksa itu enggak bisa Bu, hatinya apa melihat demikian. Ya, makanya Masya Allah Bu ya, miris lihat sebagian apa kejadian-kejadian di negeri ini tuh cukup miris, cukup menyesakkan dada terkadang. Cuman ya memang hukum harus ditegakkan. Contoh mohon maaf, kayak ada tadi lewat di beranda berita di tempat kami, ada seorang wanita, mohon maaf, karena dia melakukan pengerusakan, ya karena mungkin dia tersulut emosi, mohon maaf Bu, di pengadilan negeri diputuskan dia harus masuk kemana? Ke penjara. Itu wajar karena kesalahan. Tapi yang buat hati itu sedih, yaitu apa? Ketika kedua anak lelakinya yang masih kecil-kecil tidak mau pisah dari ibunya, akhirnya apa? Kedua anaknya pun ikut ke mobil tahanan Bu. Ya apa? Ada anak, subhanallah, anak kakak, seorang kakak, saya mengatakan mencuri salah, gak boleh. Ada seorang kakak mencuri 1 buah pisang. 1 buah apa? Pisang. Lalu apa hukum yang diberikan oleh warganya di sekitar itu? Kejadian ini di Pati, baru saya kejadian di Pati, yaitu apa? Anak ini diarak keliling kampung dengan apa? Telanjang dada, masih pakai celana, telanjang dada diarak keliling kampung. Oh ini pencuri. Ibu tahu alasan dia mencuri apa Ibu? Untuk makan adiknya. Yang ketiga itu apa? Bapaknya sudah meninggalkannya, ibunya meninggal. Apa tidak berat ujian seperti ini Bu? Makanya panjenengan itu yang diberikan kenikmatan banyak-banyak apa? Bersyukur. Oh masih ngontrak, itu masih apa? Bersyukur. Sekali saya ingat syukur, banyak-banyak syukur. Ya. Dan senantiasa meminta pertolongan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Contoh lagi, sekarang ada proyeksi 2025, 2026 seluruh dunia akan mengalami yang namanya apa? Resesi. Ekonomi akan apa? Menurun, lesu. Maka apa? Minta pertolongan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Taib, lanjut kita yang kedua. Macam istighotsah yang kedua, yaitu apa? Al-istighotsatu bil amwat. Beristighotsah kepada siapa? Yang sudah apa?
mati. Disebutkan Atsani al-istighatsatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsati fahada syirkun. Meminta bantuan kepada orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup tetapi dia tidak mampu untuk apa? Mengangkat atau menghilangkan musibah tadi, fahada syirkun, maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil qauni fayaj'alu lahum hadzan minar rububiyyati. Karena orang yang melakukannya ini beristighotsah dengan orang yang sudah mati atau beristighotsah kepada orang yang masih hidup tapi nggak bisa memberikan bantuan. Kenapa kok mereka tetap meminta? Kenapa? Karena mereka itu meyakini bahwasanya apa? Orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang yang masih hidup tetapi tidak bisa memberikan kekuatan, itu mereka meyakini dia memiliki kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Makanya banyak orang sekarang mohon maaf beristighotsah pergi kemana? Ke kubur-kubur orang yang sudah apa? Mati. Ya, banyak. Ya, apalagi didukung sama ucapan-ucapan sebagian kiai-kiai mereka atau dai-dai mereka. Misalnya begini Bu ya, kan di kuburan-kuburan itu kan kalau jenengan lihat ya, banyak toko-toko, terutama maaf yang di Surabaya ini kan banyak toko-toko dan lain-lain Bu ya. Ngomong gini pada seseorang, tuh lihat yang sudah mati aja masih bisa memberikan apa? Manfaat. Kamu yang masih hidup sudah memberikan apa? Wah, ini bahaya statement ini Bu ya. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan apa? Mudarat ya. Gimana memberikan manfaat dan juga apa? Mudarat. Na'udzubillah. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-62. Allah Ta'ala berfirman, Ammay yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Mohon maaf. Siapakah yang bisa memperkenankan atau mengangkat musibah atau memperkenankan doa apabila ada orang yang berdoa untuk apa? Dihilangkan musibah. Atau siapakah yang bisa memperankan doa apabila ada orang yang apa? Menginginkan dia apa? Menjadi apa? Khulafa al-ard. Untuk apa? Menjadikan manusia pemimpin. Ailahum Allah. Apakah ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit dari kalian apa yang bisa apa enggak bisa. Yang menjadikan anak kita soleh itu Allah, yang menjadikan suami kita soleh itu Allah, yang menjadikan anak kita solihah itu Allah, yang menjadikan istri kita solihah itu Allah, yang menjadikan keberkahan itu Allah, yang mengangkat musibah itu Allah, yang mendatangkan musibah itu Allah. Maka apa? Minta semuanya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun Bu, minta sama Allah ya. Apalagi istighotsah, yaitu apa? Meminta kepada Allah agar dihilangkan dari apa? Kebinasaan. Ya, contoh ya, divonis dokter, mohon maaf Bapak sudah kena apa? Kanker stadium 3. Kalau stadium 3 itu kan berarti sudah semakin apa Bu? Semakin parah. Mohon maaf Bapak, kemo ini hanya bisa apa? Memperlambat. Kemo tidak bisa menyembuhkan. Ya, kami sebagai dokter misalnya, ini misalnya ya, saya nggak tahu etika dokter dalam menjawab bagaimana, saya tidak tahu. Ini misalnya dokter ya misalnya, saya kata misal, Bapak ini kanker sudah stadium 3 dan sudah menjalar Pak, mohon maaf. Kalau kemo-kemo yang Bapak lakukan ini hanya sekedar apa? Bisa memperlambat. Selebihnya hanya apa? Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enak Bu kalau ketemu dokter seperti ini Bu ya. Bapak minta sama Allah, Pak. Kita dokter hanya bisa apa? Hanya bisa membantu semampu keilmuan kita, Pak.
Kesembuhan di tangan Allah. Ya sudah Bu, ketika panjenengan diresepi seperti ini, maka apa? Minta juga hanya kepada siapa? Kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang sakitnya berat, Allah sembuhkan. Meskipun di ujung usianya baru Allah sembuhkan. Dan betapa banyak orang-orang sakitnya ringan, kecil-kecil Bu. Saya punya kawan Bu ya. Ibu pernah lihat orang ceguan enggak? Pernah tahu? Orang ceguan itu biasanya sembuhnya ya apa Bu? Minum. Apalagi menahan nafas ya kan? Nahan nafas. Saya punya kawan di yayasan, itu kalau ceguan bisa 1 pekan Bu. Serius. Saya nggak bercanda Bu. Misalnya ketemu dia, kenapa tuh ceguan? Terus dohor ketemu Bu ya, itu jam 9 ketemu karena dia masuknya jam 9, karena saya kan jam 8, dia jam 9. Pada dohor ketemu, kok antum masih ceguan? Dia baru cerita, anak kalau ceguan itu terkadang bisa sampai seminggu. Ceguan terus Bu. Saya tanya sama jenengan, ceguan enak apa enggak? Enak enggak ceguan? Enggak enak Bu. Ceguan 5 menit aja rasanya apa tidak? Tidak enak sampai 1 pekan Bu. Serius enggak bisa. Orangnya masih hidup. Saya mau telepon silakan. Kasihan. Anak mikir, Masya Allah, ya Allah, nikmat. Saya itu nikmat betul. Jenengan enggak pernah ceguan misalnya. Itu nikmat betul Bu. Ada orang tidurnya mendengkur Bu. Mendengkur itu berbahaya Bu sebetulnya. Secara ilmu kedokteran yang saya pernah baca, yaitu mendengkur itu berbahaya. Ada orang mendengkur kayak sudah sakaratul maut. Ya. Bayangkan seperti itu. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak ini pakai panjangan banyak-banyak bersyukur. Ya. Apalagi kayak kawan saya itu, saya bilang sama dia, sudahlah antum minta sama Allah. Apa kata dokter? Kata dokter ya enggak tahu, dokter juga tidak bisa menjawab, dikasih obat juga. Ya kembali lagi ya kan sabar sih mau gimana lagi ya. Terus terkadang teman saya ini juga ya, dia sendiri yang ceguan ini, dia juga kebas, tahu kebas Bu? Kebas itu apa ya? Mati rasa ya. Mati rasa. Dia juga punya penyakit kebas. Bukan tahu penyakit atau apa? Kebas Bu. Jadi ketika salaman, kata saya salaman sama saya, tak perkes gitu nggak sakit dia Bu. Kebas Bu. Bisa dibayangkan. Orangnya gemuk Ustaz? Lah, enggak gemuk. Bukan berarti yang gemuk itu aman-aman saja. Tidak ya. Sama saja. Maka dari itu, Masya Allah muslimin ya, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk dihilangkan dari musibah-musibah. Yang ketiga. Nah, macam istighatsah yang ketiga. Al-istighatsatu bil ahya'il aliminal qadirina 'alal ighatsati. Yaitu apa? Istighatsah kepada zat yang masih hidup dan dia mampu untuk memberikan pertolongan. Sebagaimana isti'anah dan isti'adah kemarin. Fahada jaizun. Ini boleh. Kal isti'anati bihim. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada mereka. Boleh. Contoh, kita dikejar-kejar sama debt collector, padahal kita sudah lunas, ya, maka boleh nggak minta perlindungan kepada Pak Polisi? Boleh, ya. Lanjut yang keempat, yang terakhir, yaitu apa? Al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan mithla an yastaghithal ghariqu bi rajulin mashlulin fahadha laghwun wa sikhriyatun biman istaghatha bihi. Yang keempat yaitu apa? Kita beristighatha kepada zat yang masih hidup, ya, tanpa kita meyakini dia punya kekuatan tersembunyi, ya. Maaf, saya ulangi. Beristighatsah kepada zat yang masih hidup, yang tidak punya kemampuan. Ada yang hilang dari situ tadi, mohon maaf, saya ulangi. Al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin, yaitu apa? Kita beristighatsah kepada zat yang masih hidup, yang tidak mampu, tanpa kita meyakini bahwasanya dia itu punya kekuatan tersembunyi. Syekh memberikan contoh, yaitu apa?
an yastaghithal ghariqu bi rajulin maslulin, yaitu apa? Orang yang tenggelam atau mau tenggelam minta tolong sama orang yang apa? Lumpuh. Kan tenggelam kan mau binasa, Bu ya. Minta tolong sama orang yang lumpuh, mungkin apa tidak? Ya tak mungkin. Misalnya nih, jenengan ndak iso renang, nyemplung, kolam dalamnya 5 meter. Bu, hati-hati Bu ya. Kalau di kolam renang, misalnya lagi wisata, untuk anak-anak terutama ya, ajo asal nyemplung baik. Karena beberapa kolam renang itu ada yang memang terpisah antara yang dewasa dan juga apa? Anak-anak. Beberapa kolam renang itu ada yang jadi satu. Yang jadi satu ini, nah, anak jenengan tuh bisa apa tidak? Kalau tidak bisa, ngomong Bu ya. Tanya dulu. Makanya di pinggir-pinggir kolam renang itu ada apa namanya? Ada angka. Itu menunjukkan apa? Kedalaman. Moro-moro anak jenengan ndak iso renang, nyemplung yang di kolam 5 meter. Blum. Habis Bu. Meskipun 5 meter. Ya, maka hati-hati. Nah, misalnya ada orang mau tenggelam, nyemplung, mau kelelep, ya. Kemudian di sebelahnya ada orang yang pakai kursi roda, minta tolong sama dia, bisa apa tidak? Tidak bisa. Kan dia nggak meyakini orang-orang yang punya apa namanya, orang yang pakai kursi roda ini punya kemampuan tersembunyi, nggak meyakini, tetapi dia minta tolong. Apa kata Syekh mengatakan? Fahada lagwun wa sikhriyatun mimman istaghatha bihi. Maka ini adalah apa? Sebuah ya hal yang sia-sia, bahkan mungkin apa? Bernilai ejekan kepada siapa? Kepada orang yang dimintai tolong. Enggak mungkin, Bu. Lah jaluk tolong karo apa? Orang yang masih apa? Masih lumpuh. Ini adalah hal yang tidak apa? Bisa. Maka dari itu para ummahat ya, inti dari pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu apa? Isti'anah, istighatsah, dan juga apa? Satu lagi, isti'adzah. Itu artinya apa? Sama-sama apa? Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Cuman kalau isti'anah artinya apa tadi? Meminta pertolongan untuk mendapatkan apa? Manfaat, ya. Kalau isti'adzah apa? Meminta pertolongan untuk apa? Terhindarkan atau terjaga atau untuk apa? Dilindungi dari hal-hal yang apa? Tidak disukai. Sedangkan istighatsah ialah apa? Meminta pertolongan agar dibebaskan dari apa? Dari kebinasaan. Ini sama-sama meminta, yang dimana sama-sama meminta ini maka ditujukan hanya kepada Allah. Maka kita sebagai kaum muslimin ketika minta apapun hanya kepada siapa ummahat? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nanti ini Bu ya, apa namanya, kalau nggak salah anak-anak SMA sekarang nanti kembali ke UNAS Bu, cuma namanya beda. Ya Allah, balik UNAS mana? Anakku model kayak gini, ya Allah, apa iso lulus? Maka apa? Isti'anah lah kepada siapa? Kepada Allah. Misalnya lagi anak kita harus apa namanya menghadiri acara di kampus, karena misalnya kalau nggak hadir di kampusnya maka apa? Mendapatkan nilai kurang misalnya. Dan jenengan mungkin tahu di situ ada kemaksiatan di dalamnya misalnya. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau lindungi anakku dari apa? Dari maksiat-maksiat yang ada di mana? Di kampusnya misalnya. Begitu Bu. Semua apa? Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Anak jenengan mau ujian, ya Allah, mudahkanlah ujian anak-anakku ya Allah. Itu isti'anah. Misalnya lagi, ya Allah, lindungilah anakku dari jawaban-jawaban atau dari contekan-contekan atau mencontek kawannya, ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Maka apa? Itu isti'adzah. Karena mencontek adalah perbuatan jelek. Ya, maka panjenengan senantiasa beristi'anah, beristi'adzah, dan juga apa? Beristighatsah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sholih dan sholihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.